Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pribadi Yesus. Kemarin di poin yang pertama, dalam bahasan yang pertama saya bahas tentang Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan hari ini saya mau bagikan adalah Yesus Allah yang memerdekakan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Allah yang memerdekakan. Dalam serial khotbah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau bagikan Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, kalau dia bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Allah, maka dia nggak bisa memerdekakan orang. Maka dia tidak bisa menyelamatkan orang. Karena yang berhak menyelamatkan dan bisa menyelamatkan hanya Tuhan dan Allah. Memerdekakan dari apa? Yang pertama, memerdekakan dari perbudakan dosa. Hanya Allah yang bisa. Yang kedua, memerdekakan apa? Memerdekakan dari sakit penyakit. Hanya Tuhan yang bisa. Itu sebabnya ini yang saya mau angkat bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Kita lihat sama-sama dalam Roma pasal 8. Dalam Roma pasal 8, ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya mau kita semua baca sama-sama ayat ini ya. 3, 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan dulu di ayat pertama ini ada kata yang saya bold atau saya tebalkan di sana. Tidak ada penghukuman. Buat siapa tidak ada penghukuman? Buat mereka yang ada di dalam. Dengan kata lain, orang yang di luar Yesus masih tetap dapat punishment. Berdasarkan apa? Amal, perbuatan baik, dan ibadahnya. Tetapi orang yang tinggal di dalam Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang pertama ini, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berarti selama hidup kita ada di dalam Yesus, nggak ada lagi penghukuman. Ayat 2. Kita baca lagi sama-sama 3-4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan kita ini orang-orang yang menerima hukum harusnya. Tetapi rohnya di sini adalah roh Allah. Roh yang memberi hidup kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Yang harusnya ditimpakan, yang harusnya kita alami, itu tidak lagi. Kenapa? Selama kita tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya perlu untuk kita tertanam. Perlu kita mengerti, sehingga gak gampang digoncangkan. Oh, gampang sekali menukar Yesus dengan harta, dengan kedudukan, dengan pasangan hidup. Gampang tukar Yesus. Engkau sedang menukar keselamatanmu. Jadi tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang stay, tetap di dalam Yesus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan ayat 19. Petrus bilang begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus. Lihat kanan kirinya bilang kamu sudah ditebus. Amin. Kita sudah ditebus, saudara dan saya sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Itu ada dosa yang terus menurun dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu pengakuan bahwa saya mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Maka saat itu tidak ada lagi penghukuman. Karena itu kita telah ditebus. Kita telah dibeli, kita telah dibayar. Ya, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, ayat 19. Melainkan dengan apa? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Jadi kita yang tinggal di dalam Yesus, hidup kita itu sudah ditebus. Saudara, kenapa Yesus perlu menebus kita? Sederhana jawabannya, saudara kalau pernah ya, ini kalau pernah, kalau Bapak Ibu nggak pernah ya udah nggak usah sakit hati. Kalau Bapak Ibu pernah menggadaikan barang ke tempat yang berkata menyelesaikan masalah tanpa masalah, ketika saudara tebus, yang ketawa-ketawa tuh tahu tuh. Kalau yang nggak ketawa antara dua, either dia nggak ngerti atau dia malu. Ketika saudara tebus, barang itu ada di mana posisinya? Hah? Salah ngomong gue sambit aja. Pas ada bola nih. Ini barang nih. Ada di tempat yang katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan di tangan Bapak Ibu. Ini di sini nih tempat. Saya mau nebus. Deng. Barang itu ada di mana sekarang? Barang itu kembali kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ditebus. Kata ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalimat ini sudah ditebus berarti hidup saudara dan saya bukan lagi milik dosa. Yang mengikat saudara dan saya, tetapi milik Yesus karena sudah ditebus. Sehingga hidup setiap kita sudah kembali ke posisi di mana engkau tidak ada lagi hidup dosa yang mengikatmu. Memerdekakan. Dengan apa kita dimerdekakan? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Saya mau kita mengerti dulu hal ini. Sehingga kita tahu posisi kita ada di mana. Posisi Bapak Ibu sekarang ada di tangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah ditebus. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita lanjut. Roma 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, lihat posisi sudah berubah. Tadi sebelum mengenal Yesus, sekarang sudah dimerdekakan di dalam kasih Tuhan. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, oh haleluya. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hamba Allah. Lihat kanan kirinya, lihat. Jangan ngomong dulu, senyum dulu. Udah, bilang, kamu hamba Allah loh. Bukan orang biasa-biasa. Saudara yang sudah ditebus, saudara diangkat menjadi hamba Allah. Jadi kalau lu lagi marah, marahlah seperti hamba Allah yang lagi marah. Tuhan berfirman. Hamba Allah lagi marah. Bahwasanya. Jangan Ragunan, kebun binatang lu bawa-bawa. Itu bukan cara hamba Allah lagi marah. Halo? Ya, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Nah, jadi urutannya begini Bapak Ibu. Setelah kita dimerdekakan, kita diangkat statusnya menjadi hamba Allah, dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Setelah itu kita beroleh buah. Sama-sama bilang sama saya harus menghasilkan buah. Beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi hidup kudus itu dampak dari ketika engkau dimerdekakan. Bukan hasil usahamu. Engkau dikuduskan sehingga pikiranmu bukan pikiran cabul. Bukan pikiran yang merugikan orang. Tetapi pikiranmu berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kapan? Ketika engkau dimerdekakan dari dosa. Dampaknya dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, setelah itu kamu akan beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Nah yang terakhir, lihat. Dan sebagai kesudahannya, apa dibilang? Ialah hidup. Sama-sama bilang sama saya, sorga menjadi kepastian buat hidup saya. Amin. Dasarnya apa? No, bukan perbuatan baikmu.
Bukan amal ibadahmu yang bisa membawa engkau masuk surga. No, gak akan pernah bisa. Tetapi karena kemurahan Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan. Karena itu engkau perlu diselamatkan. Engkau perlu dimerdekakan. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dampaknya dari mana? Dimerdekakan. Oke, lanjut ya. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Lagi-lagi Alkitab katakan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kembali lagi nih, yang bisa memerdekakan, tadi dikatakan di ayat 22 sebelumnya, yang bisa memerdekakan, ketika kamu dimerdekakan, itu hanya jawabannya di 23. Karunia Allah yang hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi harap digarisbawahi, bahwa kita dimerdekakan hanya dalam satu pribadi ini. Yesus Kristus yang bisa memerdekakan kita. Sehebat apapun, sejago apapun, kalau tidak punya Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidupmu masih terikat. Hidupmu masih terbelenggu. Hidupmu masih mengalami kesusahan untuk bangkit, untuk move on. Kenapa? Karena belum dimerdekakan. Lanjut. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kata yang saya bold, apa dibilang? Semua orang. Lihat kanan kirinya, masih orang? Belum berubah tuh? Semua orang telah berbuat dosa, berarti semua. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita telah jatuh di dalam dosa. Ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Karena apa? Karena perbuatan dosa tersebut. Tetapi di ayat 24, Tuhan kasih jalan keluar. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam, kembali lagi, dalam Kristus Yesus. Engkau dibenarkan dengan cuma-cuma. Dalam Kristus Yesus engkau sudah dibenarkan dengan tidak melakukan apapun. Dibenarkan. Jadi kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita dibenarkan karena percaya. Sama-sama bilang sama saya karena percaya. Oke, lanjut ya. Yohanes 8, saya mau bagikan dulu beberapa ayat buat setiap kita. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Yesus, perhatikan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Yesus bilang begini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saya mau bahas ini. Saudara lihat ya. Yang saya bold di situ adalah yang pertama, kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman. Yang kedua saya bold adalah benar-benar adalah murid-Ku. Yang ketiga saya bold adalah kamu akan mengetahui kebenaran. Dan yang keempat saya bold, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan kata demi kata ini. Yang pertama dimulai dengan apa? Firman. Firman. Kamu tetap dalam firman-Ku, kata Yesus, maka kamu adalah murid. Jadi orang jangan ngaku murid Yesus kalau engkau tidak pernah baca firman. Halo? Saya anak Tuhan Yesus pakai salib, kalung salib tegede-gede gaban. Yesus nih, Yesus di dadaku. Udah baca Alkitab kan? Belum. Belum, nanti aja lah. Tapi giliran pakai kalung salib. Kalah tuh salib di katedral. Alkitab bilang begini, kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Jadi jangan ngaku murid Tuhan Yesus kalau lu gak pernah baca Alkitab. Gak diaku. Kamu tetap dalam firman-Ku, benar-benar adalah murid-Ku. Setelah engkau jadi murid, dampaknya apa? Kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi dampaknya begini ya. Nah, lebih gampangnya saya buat simpelnya begini nih Bapak Ibu. Nih ya, lihat. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32, Yesus mengatakan begini. Tetap dalam firman-Ku, ya. Tetap dalam firman-Ku, dampak selanjutnya apa? Menjadi murid.
Dampak dari menjadi murid apa? Dampaknya selanjutnya, mengetahui kebenaran. Dampak setelah engkau mengetahui kebenaran apa? Kebenaran itu memerdekakan. Jadi saya simpulkan begini, apa yang membuat kita dimerdekakan? Ada yang bisa jawab? Nanti dikasih bendera kalau pulang. Yang bisa jawab. Apa yang membuat seseorang dimerdekakan? Kalau sesuai dengan perkataan Yesus, Yohanes 8 ayat 32 ini. Yang membuat seseorang dimerdekakan apa? Yes, kembali ke atas. Subjeknya adalah firman. Karena dampak dari engkau mengenal firman, engkau akan jadi murid. Setelah engkau jadi murid, engkau akan tahu apa itu kebenaran. Setelah engkau tahu apa itu kebenaran, maka hidupmu akan dimerdekakan. Sampai sini ngerti? Ini dampaknya. Berarti yang memerdekakan apa? Yes. Firman itulah yang memerdekakan. Siapa itu firman? Firman itu bukan cuma sekedar logos. Tapi firman itu adalah pribadi. Baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu bukan cuma sekedar logos, bukan sekedar ucapan, tapi firman adalah pribadi. Sama-sama bilang sama saya pribadi. Siapa firman itu? Yesus itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Berarti firman yang tadinya saya bilang memerdekakan, it means, maksudnya Yesus yang adalah yang memerdekakan. Sampai sini ngerti Bapak Ibu? Jadi orang yang tetap tinggal dalam firman, engkau hidup akan dimerdekakan. Makanya kalau saudara baca Alkitab tiap hari, saudara tanpa engkau sadari, hidupmu tuh ada yang berubah. Engkau jadi lebih kalem, engkau jadi lebih sabar, tanpa engkau sadari. Nanti suamimu, istrimu, anak-anak yang akan melihat dan menilai. Ih, mama papa kok udah berubah sekarang ya. Dulu ya ampun, dari pagi sampai malam tuh mulut terus yang ngomong. Sekarang mama lebih banyak diam. Papa juga udah berubah semenjak dengarkan firman. Dulu bapak melit, sekali pelit, medit, koret, kopet. Sekarang pak ya ampun, tiap pagi. Anak mau belanja apa? Mau belanja apa? Beli semua, ambur-ambur duit. Tiba-tiba papa jadi sultan katanya. Sultan Kopo. Orang yang tertanam dalam firman akan ada perubahan. Enggak bisa enggak. Kenapa? Karena firman itu memerdekakan. Saudara, Yesus pernah bilang begini, akulah terang. Orang yang tinggal dalam Yesus itu akan diterangi. Setiap perbuatannya akan diterangi. Dan tahukah saudara ketika kita bertemu dengan terang, itu debu sekecil apapun yang terbang di hadapan kita itu kita bisa lihat. Jadi kalau pagi-pagi saudara keluar, ya, saudara ngelihat kalau saudara habis kebas baju atau kebas apa, saudara kan kelihatan tuh baik butiran-butiran terbang tuh. Kenapa? Apakah barang itu butiran-butiran itu terlihat pada waktu malam? No. Itu hanya terlihat ketika siang, ketika terang. Sekecil apapun kotoran yang lewat di depanmu ketika disorot oleh terang matahari, maka itu akan terlihat. Demikian pula hidup kita. Ketika Yesus ada dalam hidupmu, terang itu menerangi hidupmu. Engkau tidak akan nyaman ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah diterangi. Itu akan terlihat dan engkau malu sendiri, engkau tidak akan nyaman sendiri. Karena semuanya terlihat. Itulah terang. Terang itulah yang memerdekakan setiap. Yesus itulah yang memerdekakan. Sehingga akhirnya perubahan itu ada. Nah, siapa itu firman? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Kita baca sama-sama. 3, 4. Jadi apabila anak itu memerdekakan, maka kamu benar
benar merdeka. Jika anak itu memerdekakan, jika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, jika Yesus ada dalam hidupkan seseorang, maka orang itu akan benar-benar merdeka. Enggak bisa enggak. Pasti itu akan terjadi. Nah, itu sebabnya saya catat begini sebagai pendahuluan. Hanya Allah, ya, hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan memerdekakan seseorang dari setiap ikatan terhadap perbudakan dosa. Cuma Allah. Gak bisa manusia. Gak bisa manusia, cuman Allah. Itu sebabnya kemarin kita sempat belajar di hari Minggu kemarin. Saya sempat bagikan tentang salah satu pribadi nama Yesus. Ini yang disampaikan malaikat kepada Maria. Masih ingat dalam Matius ayat yang pertama? Lihat coba. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah. Siapa dia? Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari, kembali lagi tadi, statement saya ya, bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan memerdekakan. Sedangkan dalam Matius 1 ayat 21, tadi jelas dikatakan oleh malaikat yang disampaikan, Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini gak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mencatat ada buktinya. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini. Bukti bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Yang pertama, setiap orang, setiap pribadi yang datang kepada Yesus, itu hidupnya diubahkan. Gak bisa enggak. Kenapa? Karena begini saudara, yang bisa mengubahkan orang itu bukan manusia. Halo? Saudara nih, istri-istri di tempat ini, engkau berharap suamimu berubah. Lu mulai dari tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih, tumpang panci, tumpang ember, gak akan pernah berubah. Kenapa? Karena bukan kita yang merubah. Siapa yang merubah? Tuhan. Amin. Hanya Allah yang sanggup merubah seseorang. Why? Kenapa? Karena Alkitab mencatat seperti ini. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan 20 bilang begini. Aku, ini kata Tuhan saudara ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Lihat, Tuhan kalau ngubah seseorang, yang pertama dia ubah bukan dompetnya. Halo? Pertama kali seseorang diubahkan oleh Tuhan, yang diubah itu hati. Sama-sama bilang sama saya, hatinya. Sehingga ketika hati seseorang diubahkan oleh Tuhan, maka karakter orang itu berubah. Sikap orang itu terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak itu berubah. Dimulai dari hati yang diubah. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Yehezkiel, aku akan memberikan kepada bangsa Israel ketika ada di pembuangan. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga aku akan menjauhkan hati yang apa? Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Dan memberikan kepada mereka hati yang cuman Tuhan yang bisa ngerjakan itu. Engkau gak bisa buat itu kepada suamimu, Bu. Engkau gak bisa lakukan itu kepada istrimu, Pak. Yang bisa melakukan dan mengubah seseorang adalah Tuhan. Itu sebabnya ayat ini bicara tentang hanya Dia, hanya Allah yang sanggup mengubahkan manusia. Dimulai apa diubah? Hati. Ayat 20. Tujuannya apa sih manusia itu diubah? Tujuannya begini, ayat 20 bilang begini. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku yang dengan apa? Dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi untuk diangkat menjadi umatnya Tuhan, untuk diangkat menjadi muridnya Tuhan, untuk diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus, lu mesti diubah hatinya. Karakter hidupmu, kelakuan hidupmu itu harus diubah. Dan itu yang tadi saya bilang pertama. Setiap orang yang datang kepada Yesus,
hidupnya diubahkan. Seorang yang perempuan yang kedapatan tangan berzina, datang sama Yesus. Yesus tidak menghukum. Yesus bilang pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Mulai dari saat itu, hidupnya berubah. Seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di sumur, mengalami perubahan ketika dia datang kepada Yesus. Seorang wanita Samaria yang ketemu Yesus di sumur. Diubahkan, karakternya diubahkan. Dia bersaksi kepada orang-orang Samaria. Siapa lagi? Paulus yang tadinya Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hidupnya diubahkan. Enggak bisa enggak, orang yang berjumpa dengan Yesus pasti hidupnya berubah. Jadi kalau ada orang yang ngaku saya tahu banyak Alkitab, saya tahu karakter jadi orang yang benar seperti apa, tapi kelakuannya enggak berubah sama istri, sama suami, sama anak-anak, sesama seseorang. Aduh, dari buahnya bisa dilihat. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus enggak bisa enggak, karakternya pasti diubah. Itu sebabnya hatinya akan diberikan hati yang baru. Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadanya hati yang baru, bukan hati yang keras. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi ini salah satu bukti. Ini bukti yang pertama bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Jadi setiap orang yang datang kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Siapa Zakeus? Pungut cukai. Orang yang jauhkan. Kenapa? Karena orang gak suka sama pemungut cukai. Tapi Yesus ketemu Zakeus, dia bilang, Zakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Apa yang terjadi? Mulai dari saat itu, hidup Zakeus diubahkan. Jika ada orang yang aku rugikan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepadanya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu diubahkan. Dengan kata lain, dia adalah Allah yang sanggup mengubahkan seseorang. Yang kedua, bukti bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Yang pertama, setiap orang yang datang kepada Yesus hidupnya diubahkan. Yang kedua, hanya Dia, hanya Yesus yang sanggup melepaskan manusia dari kutuk dosa. Saudara mesti ngerti, ya, tidak ada yang bisa melepaskan manusia berdosa dari dosanya selain Allah. Itu dulu mesti kita ngerti. Kalau dia Allah, maka dia sanggup melepaskan. Amin. Kalau dia Tuhan, maka dia sanggup membebaskan orang yang terikat dari dosa. Sekarang kita lihat apakah Yesus sanggup. Dan kenapa Yesus bisa? Nah lihat. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Kristus, haleluya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kenapa Yesus perlu disalib? Supaya kutuk yang tadinya ditimpakan kepada kita karena kutuk dosa, kutuk pelanggaran. Itu ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Ada perubahan di situ. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kalau tanpa Yesus disalib, maka saya harus tetap menyimpan kutuk dosa itu dalam hidup saya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita mengerti dan menyadari bahwa Yesus kita mati disalib. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa kutuk yang tadinya harus ditimpakan kepada kita, itu diambil sama Yesus di atas kayu salib. Apa yang Yesus katakan di perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib apa? Tetelestai. Sudah selesai. Segala harga dosa, segala harga penderitaan, segala harga maut aku ambil. Supaya apa? Ayat 14 baca. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia. Cuma 2 orang yang ngomong amin. Yang lain bukan orang Indonesia. Lihat kanan kirinya. Masih orang Indonesia bukan? Udah tanya? Kalau udah tanya bilang begini, lu gak ngeliat gue pakai baju merah? Tapi tetap yang gak pakai baju merah putih tetap masih boleh ikut lomba bawah.
Jangan langsung nunduk begini dong, malu begitu. Jangan, santai. Tetap masih bisa ikut lomba di bawah. Enggak ditahan di sini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kenapa Yesus perlu mati di salib? Nah, ya kan? Kenapa Pak Yesus perlu mati di salib? Supaya dia ngambil kutuk itu. Karena orang yang digantung di atas kayu salib, sesuai dengan hukum Taurat, itu adalah orang yang terkutuk. Jadi memang Yesus mesti mati di salib, gak bisa mati di racun. Kalau Yesus mati di racun, dia bukan mati buat menyelamatkan kita. Dia juga gak bisa mati disembelih. Dia mesti mati di salib. Karena hukumnya adalah orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Supaya apa? Supaya kutuk yang ditimpakan kepada manusia diambil alih di atas kayu salib. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Amin. Jadi hanya di dalam Yesus segala kutuk keturunan, segala kutuk ikatan dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Jadi gini ya, ingat ya. Saya nggak mau dengar lagi jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Bandung bilang begini, aduh pendeta saya takut nih, habis emak saya jantungan, bapak saya jantungan, jangan-jangan saya nanti kejantungan juga ya. Bertobat. Kutuk itu sudah diambil Yesus di atas kayu salib. Selama hidupmu benar, takut akan Tuhan, gak ada lagi itu namanya kutuk-kutuk keturunan. Mau kutuk turunan, kutuk tanjakan, kutuk simpangan, kutuk belokan, gak ada. Yang ada hanya berkat. Bilang sama saya, yang ada hanya berkat. Ya. Jadi kalau emak bapamu, oma opamu, buyutmu, apa keturunan ke-10, keturunan 9, akan menimpa saya. Enggak ada dalam nama Yesus. Karena kutuk itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Tidak ada lagi dalam kehidupanmu. Ya. Jangan sampai mikir yang aneh-aneh lah. Jadi bukti yang kedua bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan adalah Yesus sanggup melepaskan manusia dari kutuk dosa. Enggak ada. Hanya dia yang sanggup melepaskan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata gini, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tukarkan segala kelemahan, Yesus tukarkan segala kepenatan, kebimbangan dengan kelegaan. Dia taruh dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bukti bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Yang pertama, setiap orang yang datang kepada Yesus hidupnya diubahkan. Yang kedua, bukti bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan manusia dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk kesusahan. Datang sama Yesus. Segala kutuk dipakukan di atas kayu salib dan kau bebas. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bukti bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Hanya Yesus. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus yang sanggup menyediakan hidup yang kekal. Amin. Tahukah saudara bahwa yang memberi hidup itu siapa? Yang bisa memberikan hidup itu Allah. Ya. Yang bisa memberikan hidup itu Tuhan. Makanya saya bawa ayat ini saudara. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan. Sama-sama bilang sama saya, menghembuskan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Ke dalam apa? Ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti tanpa nafas hidup dari manusia, sederhana, lu debu tanah. Halo? Lihat ya, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Jadi masih debu tanah, Tuhan hembuskan nih. Dengan nafas dari hidungnya. Maka saat itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Berarti ketika makhluk hidup itu diambil nafas hidupnya, manusia kembali menjadi debu dan tanah. Untuk itulah kita mesti sadar. Kalau sampai ada manusia yang tidak mengakui saya hidup karena Tuhan, dia adalah zombie.
sejatinya dia hidup tetapi dia mati. Karena dia gak mengakui bahwa nafas hidup berasal dari Tuhan. Selama orang itu mengakui bahwa nafas hidup dari Tuhan, maka dia akan pergi mencari Tuhan. Saya gak habis pikir kalau ada orang-orang yang ngaku ateis. Dia gak mikir nafas hidup itu dapat dari mana. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini dalam Kejadian 2 ayat 7, kita tahu bahwa tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita ini cuma kumpulan debu tanah. Pemberian itu anugerah, nafas hidup itu anugerah. Jadi setiap hari kalau kita bisa bangun pagi dan haleluya Tuhan, saya masih jadi anak Tuhan. Bersyukur buat nafas hidup yang setiap hari kita bisa nikmati. Jadi nafas hidup itu berasal daripada Tuhan. Berarti kehidupan yang saudara dan saya miliki itu berasal daripada Tuhan. Yang dititipkan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Lihat selanjutnya. Yesus bilang begini. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Tadi nafas hidup dalam Kejadian 2 ayat 1, nafas hidup dari siapa? Nafas hidup dari siapa? Dari Tuhan. Kalau ditanya nyaut napa? Cuman ngomong sepatah dua patah kata susah banget, berat banget. Udah pengen pulang, kan setengah satu sih memang ya gak apa-apa lah. Nafas hidup itu dari Tuhan. Tiba-tiba Yesus datang, Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Seorang yang bukan pribadi Allah gak akan berani ngomong kayak gitu. Aku datang untuk punya hidup. Tapi Yesus bilang aku datang supaya kalian domba-dombaku mempunyai hidup. Dan hidup yang mempunyai dengan segala kelimpahan. Kalau dia bukan Allah, dia gak akan berani buat statement begitu. Karena dia tahu nafas hidup itu dari Allah. Bahkan bukan cuma di situ. Dalam Yohanes pasal 10 di ayat 28 bilang begini. Yesus bilang begini. Dan aku, haleluya. Sama-sama kita baca sama-sama 3, 4. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka mudah-mudahan. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Seminggu lamanya. Setahun lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini jaminan agar engkau sadar bahwa cuma di dalam Yesus yang bisa menyediakan hidup yang kekal dalam hidupmu. Gak ada yang lain. Ya, pastikan kau sadar hal ini. Orang-orang muda jangan tinggalkan Yesus oleh karena liminho. Jangan. Ya, habis pendeta hidungnya mancung. Dagunya lancip pendeta. Kumisnya ada sedikit-sedikit geriwing-geriwing begitu. Aduh, membuat hati saya gimana ya pendeta? Udahlah gak apa-apa lah. Saya cuma mau bilang, engkau telah meninggalkan hidup kekalmu ketika engkau meninggalkan Yesus. Karena cuma Yesus yang berani buat statement, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Betapa powerful perkataan ini. Itu sebabnya sebagai statement saya tulis begini. Kita baca sama-sama, 3, 4. Sadarilah, hanya Yesus yang sanggup memberikan kita kemerdekaan dari setiap kutuk dosa dan memberikan kita hidup yang kekal.